penguji. Nama saya Hidayati SPDI. Saya adalah guru mapel fikih kelas 4 di MI Nurul Islam Bagireges, Sakra Timur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan dengan nomor peserta 8827910892081 NIM 24020081250. Di sini saya akan praktik mengajar dengan metode PBL, mata pelajaran fikih, materi sholat sunat hidayah semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang udah masuk? Dadah. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Ayo, yang dipimpin sama Ananda Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi'ahdillahi wa bi'ahdim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amirna radal waliyana radal manani biruhim wa ila yaumiddin wa anta zurna wa taflah alaina wa tazurna wa tafirna wa tafirna wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ananda Tata yang sudah memimpin doa. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Ayo. Indonesia lahirku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan penuh hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
sekali ini supaya lebih semangat sebelum kita melanjutkan pelajaran. Ayo kita speaking dulu. Tepuk apresiasi ya. Siapa yang mimpin sekarang? Tina, ayo pimpin temannya untuk tepuk apresiasi. Tepuk apresiasi. Wih, mantap. Wih, mantap. Caca, bro. Kita kembali ke pelajaran yang kemarin, masalah tahajud ya. Tahajud dikerjakan pada jam berapa itu? Sholat sunnah Jam 3 malam. Nah, pintar. Semuanya sudah paham ya sholat tahajud. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat memahami ketentuan sholat idain dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan praktik siswa dapat mempraktikkan tata cara sholat sunat idain. Itu yang akan kita bahas ya. Nah, anak-anakku semuanya, materi kita sekarang yaitu sholat idain. Ya, sebelum Ibu Guru jelaskan apa itu sholat sunat idain. Siapa yang bisa? Coba Weda, salam mulia. Sholat yang dikerjakan pada 2 hari raya. Coba ulang lebih jelas. Ibu Guru udah dengar? Sholat yang dikerjakan pada 2 hari raya. Pintar. Ya, benar. Terus yang sholat sunat dua hari raya. Nah, 2 hari raya itu apa? Sebelum Ibu jelaskan. Sholat sunat hari raya apa dan apa? Ada 2. Yang satu, coba siapa yang bisa? Manda. Saya Sholat sunat Idul Fitri. Idul Fitri. Terus apa pengertian dari sholat sunat Idul Fitri? Ananda anak Manda. Sholat Idul Fitri adalah sholat yang dikerjakan setelah puasa 1 bulan penuh. Ya. Sholat sunat yang dikerjakan setelah puasa 1 bulan penuh. Nah, yang kedua, hari raya Idul Adha. Ada yang bisa? Apa pengertian dari sholat sunat Idul Adha? Tata. Apa? Sholat Idul Adha adalah sholat sunat yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, itu. Kita. Ya, sekarang Ibu Guru jelaskan. Sholat idain adalah sholat sunat yang dikerjakan. Sholat 2 hari raya. Yang pertama yaitu sholat Idul Fitri. Yang kedua Idul Adha. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan apa pengertian dari sholat sunat Idul Fitri. Ya, Idul Fitri itu berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata Id dan Fitri. Id berarti kembali dan kata Fitri berasal dari suci atau bersih. Jadi kata Idul Fitri berarti kembali menjadi suci. Jadi sholat Idul Fitri adalah sholat sunat yang dikerjakan setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh. Biasanya kita kalau Muslim melaksanakan, ya biasanya kalau hari raya Idul Fitri semuanya pakai baju baru. Apakah harus itu baju baru? Tidak, selalu. Yang penting suci. Ada yang kita nyanyikan lagu hari raya itu, coba. Baju baru alhamdulillah dipakai hari raya, tak punya kata apa, masih ada baju yang lama. Nah, ya, itu kalau punya baju baru alhamdulillah, kalau tidak ada ya yang ada yang ada saja, yang penting bersih dan suci.
Yang penting hati kita bersih semuanya. Nah, yang kedua yaitu Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha itu adalah hari raya yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kaum muslimin melaksanakan semua pekerjaan hajinya yang berada di Mekah. Semua sudah selesai. Ya, semua sudah selesai, baru kita yang ada di negara-negara lain itu melaksanakan hari raya. Coba ini. Biasanya kalau pada hari kurban itu kan apa? Ada sapi, ya. Yang pada hari itu pada tanggal berapa? 12 itu hari raya kurban. Hari raya Idul Adha. Perhatikan. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan kalian tugas, ya. Nanti kalau sudah selesai tugasnya, kalian diskusikan dulu, baru kalian maju, ketuanya maju, ya. Sudah selesai kerja kelompoknya, diskusinya. Ayo maju ketua kelompok. Yang pertama ketua kelompok A, kerja selama kuliah. Terus yang kedua Manda ayo maju. Sama yang kelompok 3, Fatehin. Silakan. Yang sudah disebutkan namanya pertanggungjawabkan hasil diskusinya, ya. Ayo kelompok 1. Apa hasil diskusinya? Besaran Hari raya yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, terus yang kedua kelompok B, Hari raya Idul Fitri adalah sholat sunat yang dilakukan setelah melakukan puasa sebulan penuh. Bentar, ya. Terus Sunnah Idul Adha yaitu ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Ayo, silakan duduk. Untuk bangkunya masing-masing. Silakan. Ya, alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, yang terakhir perhatikan semuanya. Yang terakhir yaitu Ibu Guru akan menjelaskan pelajaran yang tadi itu, yaitu sholat sunat hidayah, yaitu sholat dua hari raya. Perhatikan, sholat sunat 2 hari raya, yaitu hari pertama 1 yaitu sholat sunat Idul Fitri, yaitu sholat sunat yang dilakukan setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh. Nah, yang kedua sholat Idul Adha, yaitu hari raya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah kaum muslimin melaksanakan semua rangkaian ibadah haji. Nah, di sana kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Nah, Idul Adha apa yang hikmah apa yang dapat kita ambil dari pelaksanaan hari raya Idul Fitri, yaitu pertama meningkatkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin, mempererat hubungan persaudaraan, menyempurnakan pahala ibadah di bulan Ramadan. Nah, lebih meningkatkan
mendekatkan diri kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu menghapus dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Itu hikmahnya. Hikmah untuk sholat sunat Idul Fitri. Nah, yang kedua yaitu hikmah yang terkandung pada sholat sunat Idul Adha. Perhatikan anak-anakku semuanya. Yang pertama yaitu tanggung jawab sebagai fondasi aktivitas Nabi Ibrahim. Nah, mencontohkan tingginya rasa tanggung jawab Nabi itu dalam menunaikan tugasnya yang berupaya istiqomah terhadap amanah yang dia emban. Yang kedua yaitu semangat yang tinggi dalam menjalankan sebuah pengorbanan seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang harus merelakan buah hatinya di Mekah yang masih tak berpenduduk saat itu. Ya. Yang terakhir, kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Nah, Nabi Ibrahim dan Ismail mencontohkan kerjasama yang ada di saat mengatur. Maksudnya hendak mengorbankan putranya siapa? Ismail. Putranya Ismail. Di mana Nabi Ismail itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Karena ketakwanya kepada Allah dilaksanakanlah oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, lalu dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail diganti dengan domba. Itu yang bisa Ibu Guru jelaskan untuk pada pagi hari ini. Nah, untuk prakteknya NKPD-nya besok untuk pelajaran besok kita akan mempraktikkan bagaimana cara sholat sunat Idain. Untuk pelajaran yang akan datang kita akan mempraktikkannya. Nanti Ibu Guru akan membagikan RKPD-nya, ya. Kalian pelajari dan masuk-masuk kita mempraktikkan cara sholat sunat Idain. Ya. Untuk lebih barokahnya pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu sebelum pulang. Ayo, siapa yang memimpin? Ananda Patihen memimpin doa untuk pulang. Ayo. Sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Ananda Patihen, silakan duduk. Ya, pelajaran pada pagi hari ini sampai di sini. Ibu Guru ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.